Saudara, integritas adalah sesuatu hal yang istimewa. Dunia usaha, marketplace, dan dunia global secara universal sangat membutuhkan orang-orang berintegritas untuk dipekerjakan. Saudara tahu, setiap kali kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo selalu meminta para menteri yang ditetapkan untuk menjadi menteri, calon menteri, untuk menandatangani fakta integritas. Maksudnya apa? Maksudnya dengan seseorang yang mau diangkat menjadi menteri atau panglima TNI atau Kapolri, saudara, mereka harus menyerahkan hidup mereka untuk tugas mereka. Dan mereka tidak boleh menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau sampai menggunakan untuk kepentingan sendiri, maka mereka akan menerima hukuman yang lebih berat dari masyarakat biasa. Nah, itu integritas, saudara. Nah, Tuhan ingin supaya kita mempunyainya. Dan saya ingin supaya kita semua menyadari tentang hal ini. Para kekasih, lebih dahulu saya ingin mengajak untuk kita masuk dalam makna daripada integritas. Ya, saya simpan ayat Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ya, saudara, nanti kita akan baca. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat apakah integritas. Integritas itu selalu membawa orang untuk lurus ke depan. Ya, saudara. Terus orang-orang tua perlu mendidik anak-anaknya. Mereka bukan cuma anak-anak yang terjamin, anak-anak yang berpendidikan, tapi anak-anak dari kecil, dari muda, dari remaja sudah mempunyai integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, ini hasil akhir daripada integritas adalah kewibawaan dan kejujuran. Saudara, betapa pentingnya seorang anak Tuhan bukan hanya menerima berkat, tetapi dia tidak punya hidup yang berwibawa, tidak ada karisma Allah, tidak ada karunia Roh Kudus dalam hidupnya, dan dia tidak jujur. Saudara, maka Tuhan merasa rugi memberkati anak ini. Para kekasih, itu sebab integritas ini di dunia kerja ini nomor 1. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mempunyai integritas ilahi, katakan integritas ilahi. Lalu kurang kuat, integritas ilahi. Ya, kalau kita tidak punya, kita kalah dengan orang-orang duniawi. Mereka membutuhkan pemerintahan, institusi, ekonomi, sosial politik, ya saudara, keamanan, ketertiban, budaya, saudara, teknologi, semua membutuhkan integritas. Kalau Kristen tidak punya integritas ilahi, lebih jelek dari orang dunia. Saudara, itu sebab tidak jarang kita mendengar, wah, aku tidak mau jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen seperti si X ini, jelek sekali. Aku nggak mau seperti dia. Mending aku agama lain. Saudara yang kekasih, itulah yang menyebabkan, saudara, begitu banyak hal-hal di mana orang murtad. Apa sebab? Karena tidak mendapatkan contoh integritas yang baik di dalam jemaat. Ya, saudara, jadi menurut saudara pelajaran ini penting apa tidak? Atau separuh penting? Ya, sangat penting sekali. Ya, saudara, percuma kalau tidak. Nah, inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan, karena dunia kerja saja membutuhkan. Ya, apalagi anak-anak Tuhan, dari anak-anakku yang masih remaja dan muda, kalian harus tahu, ya, sampai orang-orang tua. Para kekasih, integritas ilahi amat ditakuti orang yang melawan kepada Allah. Ya, saudara, jadi ada orang-orang yang melawan kepada Tuhan, ada pekerjaan Tuhan. Kalau ada satu orang saja anak Tuhan yang berintegritas ilahi, saudara, dia mengkerut, dia kecil hati. Ya, saudara, dia bubar. Saudara, itu sebab penting sekali integritas rohani di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Katakan amin. Lalu apa kena mengena dengan keluarga kita? Saudara,
seorang tua, ayah atau ibu, ya single parent umpamanya, hanya ada ayah atau hanya ada ibu, ya puji Tuhan kalau masih komplit, kalau mempunyai integritas ilahi, saudara, maka anak-anak akan mencontohnya. Anak itu paling mudah mencontoh, apa saja, ya saudara. Nah, itu sebab kalau orang tua mempunyai integritas ilahi, maka anak-anaknya tidak sulit dididik. Anak-anaknya penuh dengan ketakutan kepada Tuhan, saudara. Pasti itu. Sehingga beban orang tua, saudara, bahkan soal kepikiran, aku gak bisa membiayai anakku. Tapi tidak usah khawatir para orang tua. Kalau orang tua mengajarkan integritas ilahi dan anak memilikinya, ya saudara, maka apa yang terjadi? Tuhan memelihara dan Tuhan menjamin dan Tuhan membiayai anak ini. Amin. Para kekasih, perhatikan, dan inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan, supaya kita, para orang tua, itu jadi enteng hidupnya. Kenapa? Karena dia meneladani, saudara, dia memberi teladan kepada isi rumahnya untuk berintegritas ilahi. Ya. Nah, ayat dari Ayub 2 ayat 9 dan 10 itu boleh saya bilang itulah seluruh makna integritas ilahi yang seorang anak Tuhan harus memilikinya. Ya, saudara. Dan inilah yang akan saya sampaikan nanti, para kekasih. Di dalam dunia secara global, integritas itu disimbolkan dengan 6 simbol ini. Ya, saudara. 6 simbol ini. Ini apa ini? Hati baik. Dia punya hati yang baik. Kedua, dia adil. Dia bawa timbangan. Ketiga, dia suka membantu. Ini. Integritas di dunia nomor 4, bisa memimpin. Ini, dia bisa memimpin. Nomor 5, dia progresif. Grafiknya menanjak. Dia bisa naik sehingga orang-orang kagum dengan dia. Semua orang yang berintegritas mengagumkan, saudara. Keenam, dia ramah. Dia bisa menjadi teman banyak orang dan dia tidak sombong walaupun dia sukses. Ya, itu integritas. 6 segi dari hidup manusia normal. Ya, umum. Agama apa aja. Budaya apa saja. Bangsa manapun. Ini adalah 6 simbol dari integritas. Di seluruh dunia sama. Ya, saudara. Jadi kalau kita melihat 6 poin ini, wah, tinggi banget. Ya, levelnya, derajatnya, requirement-nya, syaratnya kok tinggi. Harus baik hati, harus adil, suka membantu, bisa memimpin, orangnya progresif, dan orangnya ramah. Saudara, kita mencari orang dengan 6 kriteria ini bagi perusahaan kita, itu pun tidak gampang, saudara. Ya, itu sulit. Tetapi itu yang dicari. Dan kalau satu perusahaan dia bisa mendapatkan seorang pegawai atau beberapa pegawai dengan 6 kriteria ini, wah, harusnya dia dibayar mahal. Harusnya si bos, owner harus bayar mahal. Karena dengan 6 ini, saudara, perusahaannya akan memiliki sesuatu keberhasilan. Sebab apa? Sebab pegawai ataupun bawahan ini, dia bisa memiliki kewibawaan dan dia jujur, saudara, dan dia bisa memanggul nama perusahaan dengan baik. Ya, ini di dunia. Integritas ilahi lebih dari 6 poin ini, saudara. Karena 6 poin ini duniawi. Ya, saudara. Nah, sebentar kita akan melihat dari Ayub pasal yang kedua ayat 9 dan 10 bahwa integritas ilahi itu dahsyat sekali. Apa? Dahsyat sekali. Jadi saudara dan saya, kita kurang kemampuan untuk pendidikan barangkali. Kita tidak punya modal, kita tidak punya tempat yang strategis untuk berusaha mencari uang, dan kita juga tidak ada yang membackup dan membantu kita. Saudara, tidak apa-apa.
Kalau saudara mempunyai integritas ilahi, maka Tuhan sendiri dari sorga akan turun tangan membantu dan membela saudara. Itu pasti. Sebab dia mencari orang yang semacam, yang lebih dari integritas duniawi. Saudara, ya. Nah, itu sebab para kekasih, saya tuliskan di dunia kerja punya ini dihargai mahal sekali. Mahal sekali. Saudara, saudara tahu ada top manager ataupun CEO, EEO, CCO, orang-orang top perusahaan yang gajinya nggak masuk akal. Tidak masuk akal, saudara. Nah, kenapa? Karena mereka ada 6 kriteria ini. Saudara, dunia loh ini, dunia. Semua katakan, apalagi bila saya memiliki integritas ilahi pada sisa umur hidup saya, maka setan akan takluk kepada saya. Sorga selalu terbuka, anugerah selalu dicurahkan. Amin. Amin. Saudara, apakah integritas ilahi? Dan inilah yang akan kita bangun bersama-sama. Saudara, integritas ilahi dalam Ayub pasal yang kedua ayat 9 dan 10, kita akan buka Alkitab kita lebih dahulu. Kita akan melihat di sini, saudara, satu orang yang mempunyai dasar rohani yang baik, yaitu Ayub, saudara, dan dia mempertahankan dasar rohani yang baik ini, integritasnya. Ya, saudara, kita tahu singkat cerita, orang yang sangat kaya dan juga sangat saleh di hadapan Tuhan. Ya, kata pasal 1. Saudara, dan ini orang begitu tulus kepada Tuhan. Saudara, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang kaya dan tulus dan beribadah kepada Tuhan, Allah Yehova ini, tiba-tiba dalam satu hari menerima malapetaka yang dahsyat. Saudara, sehingga habis semua harta bendanya, anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan, 10 anak dalam sehari meninggal dunia, mati. Keambruan bangunan di mana mereka berpesta. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan, 10 anak mati. Harta ternak semua hilang, dirampok orang. Saudara, dan tidak cukup begitu saja, tiba-tiba Ayub menderita penyakit kulit yang gatal dan nyeri sekali. Saudara, dan berbau. Istrinya datang berkata, ini akan kita baca. Supaya kita tahu orang berintegritas itu seperti apa. Kita akan baca, ya. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1, 2. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Luar biasa ya. Ini orang luar biasa. Jangan lupa Ayub adalah kitab pertama yang ditulis oleh Musa sebelum Musa menulis kitab Kejadian. Kejadian itu sudah awal ya, Purwaning Dumadi. Induk daripada awal itu kitab Kejadian. Tetapi sebelum Musa menulis kitab Kejadian, Musa menulis kitab Ayub. Saudara. Jadi wisdom, kebijaksanaan dan hikmat dari kitab Ayub ini sangat kuno sekali. Dan ini sangat fundamental, sangat dasari. Sehingga apa yang ada di dalam kitab ini, saudara, betul-betul mengungkapkan tentang satu pribadi yang saleh di hadapan Tuhan, sekaligus pribadi yang lemah, yang rentan. Saudara, seperti Ayub, seperti istrinya. Tetapi dalam keadaan manusiawi yang rentan, yang rapuh,
Ayub tetap menunjukkan kualitasnya. Istrinya sebaliknya. Saudara. Nah, inilah yang menjadi apa pelajaran tentang integritas ilahi. Saudara-saudara, marilah segera kita akan melihat dari perkataan jawaban daripada istri Ayub, maka saya dan saudara bisa mendapatkan intisari tentang integritas ilahi, integritas dari Allah. Ya, dia berkata pada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba, betapa kurang ajar ini istri semacam ini. Apakah kamu masih tetap saleh? Kamu masih tetap bertekun dalam kesalehanmu kepada Tuhan Allah? Kutukilah Allah dan matilah. Ya, istrinya cukup rohani sih. Kalau seseorang mengutuki Allah, dia akan mati. Orang ini akan mati. Makanya dia anjurkan, kamu keadaan begini ini, kutukilah Tuhan dan matilah. Karena kamu pasti dihukum sama Tuhan. Saudara yang kekasih, itu ayat 9. Tetapi dalam ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, dia menunjukkan suatu integritas yang tak bisa berubah kepada Tuhan Allah. Saudara, ya. Nah, menarik sekali saya mensitir dari Alkitab bahasa Inggris yang menuliskan ayat 9 ini demikian. Do you still maintain your integrity? Integrity adalah integritas. Do you still maintain? Apakah kamu tetap mempertahankan integritasmu? Renounce God and die. Renounce adalah lepaskan kepercayaan. Lepaskan imanmu. Itu renounce. Lepaskan Tuhan dan matilah. Ya, saudara. Nah, menarik sekali kalimat ini. Dan saya perlu menuliskan ini supaya kita lebih paham. Ya, saudara, lebih paham tentang integritas. Ada dua kata yang saya tulis dengan warna kuning, maintain dan renounce. Maintain berarti pertahankan, memelihara, diurus, dibiayai. Apa kamu masih terus mempertahankan imanmu? Apa kamu masih tetap mengurus imanmu? Apa kamu masih tetap membiayai imanmu? Lihat. Jangan kamu pertahankan. Kenapa kamu masih tetap maintain your faith to God? Tidak usah, kamu sekarang keadaan begini. Allah membiarkan kita semua menjadi jatuh miskin dalam sehari. Anak kita 10 orang mati. Apakah kamu masih mempertahankan? Do you still maintain your faith to God? Do you still maintain your integrity? Integritasmu kepada Tuhan. Wow, hebat sekali. Saudara, saya suka ayat ini. Kenapa? Karena dua kata ini, maintain dan renounce. Kemudian istrinya mengatakan, renounce God and die. Ya, renounce, tinggalkan, tolak. Jangan akui lagi. Itu renounce. Di satu pihak, dia mempertanyakan, do you still maintain your integrity? Maintain? Renounce God. Lepaskan aja Tuhan. Dan matilah. Saudara. Jadi integritas inilah lawan kata dari melawan Allah. Kata integritas ilahi adalah sesuatu unsur yang dahsyat kuasanya di dalam hidup kita. Yang akan membuat kita tetap teguh untuk supaya kita boleh menjadi alat kebenaran Tuhan dan saksi, showcase, etalase dari Tuhan. Semua toko mempunyai etalase, warung juga, dari sederhana sampai etalase yang tahan ledakan dan tembakan peluru. Itu etalase. Untuk apa? Untuk membuat suatu penampilan,
Dia menunjukkan barang-barang yang ada di dalamnya. Saudara, saya dan saudara harus menjadi etalase dari Allah. Supaya kita boleh menunjukkan pada orang-orang, ini loh, aku seorang punya integritas ilahi. Saudara, orang punya integritas ilahi tidak akan sombong, tidak. Saudara, tapi dia perlu menunjukkan bahwa dia adalah terang dan garam bagi dunia. Amin. Jadi kalau saya dan saudara mau demikian, maka betapa besar berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Kalau saudara mempunyai integritas ilahi di dalam hidup saudara. Ya, sekali lagi kata-kata ini luar biasa. Do you still maintain your integrity? Apakah kamu tetap mau mempertahankan, mau memelihara, mau membiayai? Apakah kamu tetap mengurus? Kamu punya integritas. Renounce. Tolak. Lepaskan. Tinggalkan. Tidak usah diurus. Wah. Saya mau tanya. Dari dua kata ini, maintain dan renounce, saudara pilih yang mana? Tolong dijawab yang jujur. Apa? Maintain. Katakan maintain. Saya harus maintain iman saya. Berarti saya maintain integritas saya. Ya, jangan sampai renounce. Jangan sampai renounce. Zaman ini begitu banyak orang yang renounce imannya, integritinya kepada Tuhan, dan beralih kepercayaan dan kemudian segala macam lah. Karena mereka pikir kalau mereka renounce Jesus Christ, mereka melepaskan Yesus Kristus, mereka mendapat ini, itu segala macam. Pasangan hidup, dapat suami yang baik atau istri yang kaya, dapat pangkat, dapat kedudukan di organisasi ataupun di institusi atau di pemerintahan dan lain sebagainya. Jangan. Saudara harus mempertahankan integritas saudara. Amin. Katakan, saya harus maintain integritas ilahi. Sampai mati, saya tidak boleh renounce iman dan integritas saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara, jadi jelaslah tentang dua kata ini. Wah, jadi kita menjadi jelas ini. Tentang integritas. Saudara, saya akan masuk pada satu sejarah dari kerajaan Yehuda tentang bagaimana seseorang itu dia mempertahankan integritas ilahinya. Ya, saudara, dan bagaimana integritas ilahi bisa dibangun untuk supaya kita bisa tahu caranya membangun integritas. Saya memberikan contoh dari raja ini. Ya, mari kita akan buka bersama dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. And please don't forget that your faith, from the faith we can get and we can build the integrity to God, so that the spiritual integrity, the godly integrity will make us to be significant and very extraordinary before the Lord, and afterward we will receive the more from God. Don't forget about this. Now we see about the king of Judah, ya, Raja Yehuda. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Tolong dibaca judulnya di atas. 1, 2. Pembaharuan oleh Asa. Nah, Raja Asa, dia kedatangan Nabi Asaria yang diutus oleh Allah supaya Raja Asa membuat perubahan, ya, suatu revolusi di dalam negaranya. Walaupun tidak separah Israel,
Tetapi ada juga berhala-berhala, patung-patung, kuil-kuil, sesembahan, dewa dan dewi, itu juga ada di Yehuda. Tetapi Israel parah banget. Saudara, itu sebab Tuhan masih mempertahankan Yehuda karena rajanya masih mau menerima pembersihan dari Allah dalam hidup seluruh negaranya. Saudara, dan Asaria, dia berkata, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Ya, karena ada upah bagi usahamu. Nah ini, ada upah bagi usahamu. Katakan, pasti ada upah dari Tuhan bagi usaha saya membangun integritas ilahi. Pasti. Kalau saudara mengusahakan membangun integritas ilahi, saudara, engkau pasti menerima upah dari Tuhan. Ya saudara, itu sebab kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Itu sebab pelajaran pada petang hari ini, kita harus mempersembahkan hidup kita untuk maintain our integrity to God. Ya saudara, don't renounce God because you will die. Not only die on this earth, but die forever on hell. Itu sebab saya dan saudara kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan kita mohon supaya Tuhan lepaskan hamba dari neraka, dari hukuman. Dan biarlah hamba boleh hidup di dunia ini penuh kemuliaan-Mu dan masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena kami percaya firman yang kami dengar, Tuhan akan menjadi bagian yang istimewa dalam sejarah emas kami semuanya. Sampai kami masuk dalam kerajaan-Mu. Oleh sebab itu para kekasih, terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah anak-anak muda dan remaja, hari tua dan masa tua dari kakek dan nenek yang sudah sepuh. Diberkati semuanya. Diberkatilah engkau yang telah hadir dan sowan di hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.